Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu wasami'ul basir. Sadaqallahul alim. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Ahmad Sadat MAG selaku pengampu mata kuliah fikih ibadah, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana nikmat serta hidayahnya dapat kita rasakan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya Tina Zunaidah berkesempatan untuk menjelaskan tentang merawat jenazah. Nah teman-teman, mengurus jenazah ini adalah sebuah kewajiban bagi kita yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Dalam syariat Islam ada beberapa tata cara yang harus dipenuhi saat mengurus orang yang sudah meninggal. Mengingat hukum mengurus jenazah ini adalah fardu kifayah, tentu tata cara mengurus jenazah perlu diketahui oleh setiap muslim. Seperti itu. Nah, di sini ada, kalau saya tahu itu ada 4 kewajiban. 4 kewajiban ini yang harus dilakukan setiap muslim pada saat ada orang yang meninggal. Nah, yang pertama kita harus memandikan, dan yang kedua kita harus mengkafani. Yang ketiga kita harus mensolatkan, dan yang keempat kita harus menguburkan. Nah, dalam pelaksanaannya setiap muslim dianjurkan untuk menerapkan sesuai sunnah yang telah ditetapkan. Seperti itu. Nah, untuk mengurus jenazah dari memandikan, lalu hingga kita menempatkan mengantarkan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, yakni menguburkan, perlu diketahui setiap muslim. Hal ini karena mengurus jenazah bersifat wajib bagi seluruh atau sebagian orang di sekitarnya saat mereka masih hidup. Nah, Mbak, lantas bagaimana tuh Mbak tata cara mengurus jenazah seperti itu? Nah, tata cara yang harus kita ketahui saat mengurus jenazah. Nah, yang pertama tadi sudah saya singgung kembali, memandikan jenazah. Tata cara memandikan jenazah yang pertama adalah meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang sudah disediakan. Dan yang kedua, setelah itu kita harus mengambil kain penutup dari jenazah untuk sebagai ganti kain basahan saat memandikan. Seperti itu. Mungkin dari teman-teman sudah pernah mengerti sedikit-sedikit ya, seperti itu. Nah, langkah yang berikutnya, pada waktu kita memandikan jenazah, sebaiknya sebelum kita memandikan jenazah harus membersihkan kotoran jenazah terlebih dahulu. Itu baik dari yang keluar dari depan ataupun belakang dubur ataupun dubul. Seperti itu. Dari lubang-lubang seperti telinga, hidung, jari jemari, sela-sela, serta rambutnya.
Langkah yang berikutnya, setelah kita membersihkan kotoran jenazah, lalu kita menyiramkan air atau dengan memandikan jenazah dengan air yang bersih. Setelah membaca, jangan lupa pada waktu kita memandikan jenazah jangan lupa membaca niat memandikan jenazah. Setelah membaca niat, lalu kita pada saat pengurusan jenazah ini harus diwudukan atau disucikan seperti orang yang sebelum mau sholat. Nah, yang selanjutnya mengkafani jenazah. Tata cara mengurus jenazah yang berikutnya adalah mengkafani. Nah, di sini harus kita ketahui cara perawatan jenazah laki-laki dan perempuan ini berbeda. Tata cara mengkafani bagi perempuan yakni langkah yang pertama adalah bertangkan 2 lembar kain kafan, atau gimana ya, kita memakai 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran si jenazah. Setelah itu letakkan kain kafan sarung di tempat pada badan atau antara pusar dan kedua lututnya. Dan yang selanjutnya cara mengkafani jenazah. Nah, lebih tepatnya harus kita ketahui ya teman-teman, untuk perawatan jenazah laki-laki dan perempuan ini berbeda. Nah, untuk perempuan ini memiliki lebih banyak dari laki-laki kafannya. Nah, yang pertama langkah pertama yang harus kita ketahui ini, kita menyiapkan kafan dengan membentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong